Masih bersama dengan program Impact, dan biasanya saya merasakan bahwa 1 jam agak lebih panjang. Kali ini bersama dengan Pak Mahfud MD. Kelihatannya bahwa kita sekarang telah memasuki segmen terakhir, dan baru saya diberitahukan oleh floor director kita bahwa kita hanya ada 4 segmen. Jadi kita akan mencoba untuk merangkum beberapa pertanyaan secara lebih cepat bersama dengan Pak Mahfud, dan kalau memang mungkin ceritanya jauh lebih panjang, kami mohon maaf kalau tidak dapat kita gali sepenuhnya. Pak Mahfud, ada satu hal, lagu Tombo Ati. Nah, kenapa? Bisa ceritakan? Lagu Tombo Ati apa yang mau? Gimana terjadinya lagu Tombo Ati itu? Oh begini, Ya. lagu Tombo Ati itu saya pertama dulu kan dengar dari MH Enon Najib tahun 96 atau begitu kan aslinya. Terus itu sangat populer, kemudian dipopulerkan oleh Opik. Saya tanya ke Gus Dur, Gus, ini lagu ini siapa yang ciptakan kok begitu populer? Gus Dur cerita, oh ini dulu sering dinyanyikan oleh Kiai Bisri Mustafa, ayahnya Mustafa Bisri yang sekarang itu di pesantren gitu. Nah, itu kan dalam bahasa Jawa, Tombo Ati, Ikono Limang Perkoro dan seterusnya. Nah, lalu Orang Madura bisa ngomong Jawa? ya sedikit karena kan Ngerti? lama di Jawa. Ya itu katanya dari Bisri Mustafa, tetapi kemudian sesudah dipelajari lagi itu ternyata memang salinan dari bahasa Arab yang dulu dikarang oleh Imam Nawawi. Dalam bahasa Arab itu bahwa katanya kalau kamu ingin ingin hidup dengan tenang itu ada 5. Nah, itu pertama baca Al-Quran yang banyak, kemudian sholat malam, sering berkumpul dengan orang-orang baik, jangan berkumpul dengan orang tidak baik. Bangun malam gitu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan suka menahan lapar, tidak rakus gitu. Nah, itu yang yang saya pernah diskusikan dengan Gus Dur tentang lagu yang sangat populer itu. Dan itu lahirnya lagu itu, Iya. kemudian direkam kembali. Iya. Pak Mahfud, cepat aja, 7 pilar negara kita, Iya. yaitu bisa Pak sebutkan 7 lembaga negara. 7 lembaga negara, merupakan pilar negara? Iya, yang utama itu 7, 1 presiden dan wakil presiden, kedua MPR, lalu DPR, lalu DPD Dewan Perwakilan Daerah, lalu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kok jadi banyak? Ya dulu reformasi menghendaki seperti itu. Reformasi dulu pada zaman Orde Baru, zaman sebelum reformasi kan ada 6 juga, ada Dewan Pertimbangan Agung dulu. Tapi Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Merasakan ada kebutuhan. Merasa ada kebutuhan. Lagu Tombo Ati dan juga ada lagu yang direkam dengan Gus Dur pada saat itu. Lagu Munajat. Memang karena senang aja kok presiden kita banyak yang bikin lagu. Iya, begini, ada seorang sudah meninggal sekarang, Fadak namanya, Ahmad Fadak. Dia bilang suaranya Gus Dur ini bisa dijual katanya. Dia ngomong apapun orang senang gitu. Apalagi kalau nyanyi. Lalu dia minta saya bagaimana kalau Pak Mahfud rayu Gus Dur untuk mau menyanyi dalam lagu itu Munajat namanya, Astagfirullah Rabbal Baraya itu. Ilahilas tulil firdausi ahla. Saya bilang ke Gus Dur, Gus, ini ada tawaran karena suaranya Gus Dur disenangi banyak orang, jangankan nyanyi, ngomong aja orang seneng Gus Dur. Wah, saya enggak bisa ya. Tapi kalau Pak Mahfud nyanyi juga saya mau gitu. Nah, itulah sebabnya lalu saya juga rekam, lalu Gus Dur rekam. Maka menjadi lebih terkenal lagu Munajat itu, Astagfirullah ilahilas tulil firdausi ahla, tangisannya Abu Nawas itu kalau di pesantren dikenal. Tombo Ati juga begitu. Jadi memang Gus Dur tuh serba ini. Saya kagum serba bisa. Nama penyanyi Barat, penyanyi Timur, penyanyi Arab dia hafal. Ini lahir di sini tahun sekian, lagu terpopulernya ini dan sebagainya. Jadi dia suka menikmati gitu. Kalau di mobil duduk gitu, dia sambil nyanyi-nyanyi gitu. Suka. Kadang-kala juga gending-gending Jawa juga masuk di situ di mobilnya. Pak Mahfud, ingin saya menanyakan, Pak Mahfud, apakah Anda seorang yang sangat
dengan satu singkat jawaban, pengagum Gus Dur? Saya sangat kagum Kenapa? pada Gus Dur. Pertama, orangnya sederhana, sangat bersahabat, dan sangat toleran terhadap perbedaan. Dia tidak pernah kalau berbicara nyakiti hati orang, itu tidak pernah. Dia kalau menasihati orang tidak atau marah gitu, biasa mulai dengan cerita-cerita lucu lalu dibilang. Ada pengaruh terhadap Mahfud MD? Iya, saya kira pengaruh Gus Dur terhadap saya bagaimana bersikap toleran terhadap perbedaan itu memberi pelajaran yang sangat dalam bagi saya, bahwa tidak mungkin kita itu mau ngotot dengan pandangan-pandangan kita sendiri. Semua orang punya pandangan. Tidak ngotot dengan pandangan sendiri. Iya. Belak-belakan. Oh, belak-belakan beda. Ngotot itu artinya Enggak, merasa tapi, paling benar. Enggak, maksudnya belak-belakan seorang Gus Dur itu kalau mau menyatakan sesuatu, dia menyatakan secara langsung aja, belak-belakan. Itu juga yang saya senangi dari beliau. Kalau mau mengatakan sesuatu langsung saja terus terang. Itu juga yang saya tiru untuk banyak hal gitu. Terus terang aja gitu. Cepat selesai masalahnya dan cepat clear. Pak, ingin pertanyaan, Mahkamah Konstitusi, bisa Bapak jelaskan secara pendek, Mahkamah Konstitusi itu ngurusin apa? Ini peradilan khusus di bidang ketatanegaraan. Jadi dulu kita punya Mahkamah Agung, sekarang Mahkamah Konstitusi khusus urusannya. Misalnya mau menjatuhkan presiden, jangan sembarangan. Sekarang harus lewat hukum, yang menentukan hukumnya itu Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang dibuat sembarangan lalu jadi Mahkamah Konstitusi bisa menjatuhkan presiden? Memberi izin penjatuhan presiden. Kalau dulu kan menjatuhkan presiden tidak pakai izin. Satu lembaga yang kuat ya? Iya. Sangat kuat. Iya, kalau Mahkamah Konstitusi bilang tidak boleh, tidak bisa. Jadi kalau Pak Mahfud bilang ganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, oke, go ahead, bisa? Iya, tetapi atas permintaan dari DPR, bukan lalu memerintah sepihak. Nah, gitu. Lalu membatalkan undang-undang. Satu kedudukan yang sangat penting di negeri. Ya itu yang dulu dibutuhkan, karena zaman Pak Harto itu dulu undang-undang dibuat sembarangan, jangan Bung Karno juga, tetapi tidak ada yang boleh mempersoalkan. Nah sekarang dibentuk pengadilan nih. Nih kalau enggak benar, uji aja ke situ. Dari mengadili presiden atau membuat satu pernyataan mengenai presiden di DPR, pada saat yang sama juga mengundang orang-orang dari KPK untuk ngurusin Anggodo itu. Ya, karena kok bisa? Bisa karena pada waktu itu nguji undang-undang. Jadi ada orang bernama Bibit dan Chandra itu dijadikan tersangka dalam sebuah kasus. Nah, mereka ini merasa ini rekayasa. Apa rekayasanya gitu? Ini ada rekaman di KPK. Nah, saya panggil, mana coba rekamannya? Sesudah ternyata betul rekamannya kita setel, nggak bisa mengelak bahwa ini rekayasa. Oleh sebab itu Bibit dan Chandra harus bebas. Jadi untuk memutuskan bahwa mereka itu bebas tidak bersalah karena terlalu banyak difitnah. Iya. Fitnah di negara kita satu kebiasaan. Sekarang iya nampaknya ini jadi penyakit baru di kalangan bangsa kita ini. Fitnah-fitnah terutama di kalangan elit-elit politik ya sekarang ini sudah sering serang secara tidak sehat. Saya kira kita kehilangan contoh dari pemimpin-pemimpin tahun 50-an ya. Mereka bisa berbeda secara politik, Bung Karno, Nasir, Hamka, Kasimo dan sebagainya. Tetapi Hatta, tapi mereka itu tidak mau saling fitnah begitu. Hubungan pribadi bagus gitu. Apapun pendapat masing-masing dihormati. Apapun pendapat masing-masing. Tapi sekarang ini pernah terima uang? Saya sepeser pun tidak. Uang tidak sah toh maksudnya. Kalau gaji ya uang tidak sah pernah? Tidak pernah. Banyak yang ada yang pernah datang mau mencoba? Oh, banyak kalau begitu. Pak Banyak. Mahfud bagaimana bilangnya? Kalau orang datang saya mau kasih uang, Pak Mahfud diapain orang Pertama, saya sudah punya gaji. Yang kedua, enggak, jawaban Pak Mahfud apa? Iya, saya bilang saya sudah punya gaji, saya tidak perlu uang. Yang kedua, biasanya orang mau ngasih uang ke saya, bahkan ada yang mau ngasih tanya 5 hektar gitu. Gini, Pak Mahfud. Di mana? Kenapa? Di mana? Orang perkara di Kalimantan datang ke saya, Bapak kalau saya menang perkara ini ada 5 hektar untuk Bapak kegiatan pendidikan. Saya tahu Bapak aktivis yang banyak menyantuni di pesantren ini untuk pesantren lewat Bapak. Saya bilang kalau Anda mau wakaf jangan ke saya. Itu NU cari tanah, Muhammadiyah tadi tanya kasihkan ke sana aja, jangan ke saya. Saya bukan tukang nyalurkan wakaf begitu gitu. Saya tahu dia punya perkara sehingga mau ngasihkan ke saya. Uang juga sering ya datang. Tetapi juga banyak orang menipu mengatasnamakan saya.
ada orang tiba-tiba nelpon saya, Pak, uangnya sudah saya kirim ke rekening nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Rekening yang tidak saya tahu. Lah kenapa Anda ngirim? Lah Bapak kan nelpon katanya. Saya laporkan ke polisi, ini orangnya yang ditipu, ini rekeningnya sekian. Tolong dicari. Yang begitu banyak, Saudara Peter, banyak. Dan saya kira Ada dalam isu, batas tertentu. ada isu. Korupsi itu bisa bermacam-macam. Bisa uang, bisa tanah, bisa janji, bisa jabatan. Ada di media maupun di internet, Mahfud MD. 35% dari waktunya waktu di DPR bolos. Enggak lah kalau di DPR. Begini, yang ada itu ICW itu Dan mengatakan ini adalah korupsi waktu. saya enggak kalau waktu di DPR itu ya normal-normal aja lah. Rajin betul tidak, tetapi masuk juga. Masuk. Tidak terlalu ada rajin. kerjaan. Ya, Tapi ya. hakim ini ada yang ICW melapor bahwa Mahfud MD bolos 24 kali sidang dari 50. Ya. Pak. Nah, itu yang salah. Saya bilang pertama, tidak mungkin MK itu bersidang hanya 54 kali dalam waktu 3 bulan, itu lebih dari 200 kali sidang. Pertama. Lalu kalau saya tidak masuk, itu bukan bolos. Waktu tanggal-tanggal yang disebutkan itu saya sedang ke luar negeri. Sedang ke Brasil selama seminggu, dan itu bisa sidangnya banyak sekali. Nah, itu yang saya klarifikasi. Saya tidak pernah bolos selama menjadi hakim MK, makanya selalu lebih. Masuknya itu bisa Merasa sampai malam. tersinggung kalau ada hal-hal seperti itu dikemukakan oleh ICW. Ini paradigma yang baru bahwa ada keterbukaan gitu menurut Pak Mahfud. Semula sih saya tersinggung, tapi lama-lama saya katakan tidak mungkin dalam era seperti sekarang kita menghindar dari hal-hal seperti itu. Tapi toh masyarakat pada akhirnya akan menilai, dan kita punya kesempatan untuk mengklarifikasi, untuk Pak Mahfud merasa bahwa dirinya itu tenang, populer di antara orang. Merasakan? Ada rasa itu oleh karena keterus terangan belak-belakannya kalau bicara, Iya, berani membuka hal kalau Ya. ada yang bau. Betul, saya tahu ada pendapat dan pandangan seperti itu karena saya juga buka internet, baca majalah, dan setiap saya pergi kemana orang hampir selalu mengatakan itu. Tapi saya biasa-biasa saja. Saya katakan saya ini menjadi sepertinya menarik karena saya ini normal. Nah, mungkin di negara kita banyak orang tidak normal, sehingga yang normal itu lalu dianggap luar biasa, yang tidak normal lalu dianggap biasa, kan gitu. Presiden ke-7 Republik? Presiden ke-7 Republik maksudnya tahun 2014 ya. Saya ini terus terang, saya tidak berpikir untuk run untuk itu. Tetapi terus terang, saya merasa senang bahwa ada produk analisis yang menyebut saya termasuk situ. Itu biasa, manusiawi saya kira, orang senang dengan berita itu. Tapi bahwa saya ingin bahwa seperti itu, sampai hari ini sekurang-kurangnya. Merasa belum punya modal, merasa juga belum punya model. Terima kasih. Pak Mahfud, terima kasih atas kedatangannya. Kehormatan mendapatkan Pak Mahfud di channel saluran Berita 1 ini. Ya, terima kasih. Pemirsa, kita akhirnya berhasil juga untuk sampai ke akhir acara kita ini bersama dengan Pak Mahfud MD. Dan mungkin ada beberapa, oleh karena mungkin pembicaraan kita dengan Pak Mahfud agak terlalu panjang, mungkin terpaksa akan kita potong di beberapa bagian, dan kami harapkan ini tidak mengurangi rasa nyaman Anda di dalam menonton bagian daripada program IMPACT ini. Saya Peter Gonta, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Sampai kesempatan yang berikutnya.